adalah pernyataan pembebasan dari kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang telah kalian jalin perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah dengan bebas di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kalian tidak dapat melemahkan Allah, dan bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada orang-orang kafir. Dan sebuah pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Allah bebas dari kewajiban terhadap orang-orang musyrik, dan demikian pula Rasul-Nya. Maka jika kalian bertobat, itu lebih baik bagi kalian. Tetapi jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa kalian tidak dapat melemahkan Allah. Dan berikanlah kabar gembira tentang azab yang pedih kepada orang-orang yang kafir. Kecuali orang-orang musyrik yang telah kalian jalin perjanjian dengan mereka. Kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun kewajiban terhadap kalian, dan tidak mendukung siapapun terhadap kalian. Penuhilah perjanjian kalian dengan mereka sampai akhir masa berlakunya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian apabila bulan-bulan suci telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan tunggulah mereka di setiap tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertobat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka pergi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana mungkin ada perjanjian dengan orang-orang musyrik di hadapan Allah dan Rasul-Nya, kecuali dengan orang-orang yang telah kalian jalin perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram. Maka selama mereka tetap lurus terhadap kalian, tetaplah lurus terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin ada perjanjian, padahal jika mereka memperoleh kekuasaan atas kalian, mereka tidak akan menghormati kekerabatan atau perjanjian apapun menyenangkan kalian dengan kata-kata mereka, sementara hati mereka menolak, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan menghalangi manusia dari jalannya. Apa yang biasa mereka lakukan sungguh mengerikan. Mereka tidak menghormati ikatan atau perjanjian seorang mukmin. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Namun jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam iman. Dan kami menjelaskan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan jika mereka melanggar sumpah mereka setelah perjanjian itu dan menyerang agamamu, maka lawanlah para pemimpin kekafiran, karena sumpah mereka tidak berarti apa-apa agar mereka berhenti. Apakah kamu tidak akan memerangi suatu kaum yang telah melanggar janji mereka, bermaksud mengusir Rasul dan memulai permusuhan terhadapmu untuk pertama kalinya? Apakah kamu takut kepada mereka? Allah lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar beriman. Perangilah mereka, dan Allah akan menghukum mereka melalui tanganmu, menghinakan mereka, memberi kemenangan kepadamu atas mereka, dan menyembuhkan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia akan menghilangkan kemarahan dari hati mereka. Dan Allah menerima taubat siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Atau apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum menampakkan siapa di antara kamu yang berjuang dan yang tidak mengambil sekutu selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman? Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah Allah, sementara mereka sendiri bersaksi atas diri mereka sendiri dalam kekafiran. Amal perbuatan mereka telah sia-sia, dan di dalam api neraka mereka akan kekal. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Merekalah yang pantas memakmurkan tempat-tempat ibadah Allah. Merekalah yang mungkin termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah kamu mengira bahwa memberi minum kepada jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjuang di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Tuhan mereka memberi mereka kabar gembira tentang rahmat darinya dan keridaan, dan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan abadi. Mereka akan kekal di dalamnya. Di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu atau saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka memilih kekafiran daripada iman. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang telah kamu peroleh, perdagangan yang kamu khawatirkan akan merosot, dan rumah-rumah yang kamu cintai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah telah menolongmu di banyak tempat, dan pada hari perang Hunain, ketika jumlahmu yang banyak membuatmu bangga, tetapi sama sekali tidak bermanfaat bagimu, dan bumi terasa sempit bagimu meskipun luas. Lalu kamu berbalik mundur. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Dia menurunkan bala tentara yang tidak kamu lihat, dan Dia menghukum orang-orang yang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian setelah itu, Allah menerima taubat siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu takut kemiskinan, maka Allah akan memperkayamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak mengikuti agama yang benar dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan sukarela dalam keadaan tunduk. Orang-orang Yahudi berkata, Ezra adalah anak Allah. Dan orang-orang Kristen berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Itulah yang mereka katakan dengan mulut mereka, meniru perkataan orang-orang yang kafir sebelumnya. Semoga Allah melaknat mereka, bagaimana mereka berpaling.
Mereka telah menjadikan para rabi dan biarawan mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka diperintahkan untuk menyembah hanya satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan perkataan mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menjadikannya unggul atas setiap jalan lain, meskipun orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Wahai orang-orang yang beriman, banyak ulama dan biarawan yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, berilah mereka kabar tentang azab yang pedih. Pada hari itu, harta benda itu akan dipanaskan dalam api neraka, dan dahi, lambung, dan punggung mereka akan dicap dengannya. Inilah yang telah kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan menurut ketetapan Allah sejak hari. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan suci. Itulah ketetapan yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalamnya. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Mengundur-undurkan bulan suci hanyalah menambah kekafiran. Dengan itu, orang-orang kafir disesatkan. Mereka menghalalkannya 1 tahun dan mengharamkannya tahun berikutnya untuk menyesuaikan dengan jumlah bulan yang telah Allah sucikan, dan dengan demikian mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Perbuatan buruk mereka dijadikan indah bagi mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, pergilah berperang di jalan Allah, mengapa kalian merasa berat dan cenderung kepada bumi? Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat, Dia akan menghukummu dengan azab yang pedih dan menggantimu dengan kaum lain, dan kamu tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya, sebagai salah seorang dari 2 orang, ketika mereka berada di dalam gua, dan dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya, menguatkannya dengan bala tentara yang tidak kamu lihat, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, sedangkan kalimat Allah adalah yang tertinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekiranya ada keuntungan yang mudah dan perjalanan yang dekat, tentu mereka akan mengikutimu, tetapi jarak itu terasa terlalu jauh bagi mereka, dan mereka akan bersumpah demi Allah, "Sekiranya kami mampu, tentu kami akan berangkat bersamamu." Menghancurkan diri mereka sendiri, padahal Allah mengetahui bahwa mereka berdusta. Semoga Allah mengampunimu. Mengapa kamu memberi mereka izin
sebelum jelas bagimu siapa yang benar dan sebelum kamu mengetahui siapa yang berdusta. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir tidak meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir yang meminta izin kepadamu, hati mereka dipenuhi keraguan sehingga mereka terus bimbang dalam keraguan mereka. Sekiranya mereka benar-benar berniat untuk berangkat, tentu mereka akan mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia menahan mereka dan dikatakan, "Tinggallah bersama orang-orang yang tinggal." Sekiranya mereka berangkat bersamamu, mereka tidak akan menambah apapun selain kekacauan, dan mereka akan bergegas di tengah-tengahmu, berusaha menimbulkan kekacauan bagimu, dan di antara kamu ada orang-orang yang akan mendengarkan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Mereka telah berusaha menimbulkan kekacauan sebelumnya, dan mereka memutarbalikkan keadaan bagimu sampai kebenaran datang dan perintah Allah berlaku meskipun mereka membencinya. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Izinkanlah aku dan janganlah engkau menimpakan cobaan kepadaku." Namun sebenarnya mereka telah jatuh ke dalam cobaan dan neraka pasti akan mengepung orang-orang kafir. Jika sesuatu yang baik menimpa kalian, hal itu membuat mereka kesal. Dan jika suatu kesulitan menimpa kalian, mereka berkata, "Kami telah mengambil tindakan pencegahan," dan mereka berpaling dengan puas diri. Katakanlah, tidak akan terjadi sesuatu pun kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Maka hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Katakanlah, apakah kalian menunggu sesuatu terjadi kepada kami selain salah satu dari dua kebaikan? Tetapi kami menunggu kalian bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kalian dari sisinya atau melalui tangan kami. Maka tunggulah, kami pun menunggu bersama kalian. Katakanlah, berinfaklah dengan sukarela atau terpaksa. Infak itu tidak akan pernah diterima dari kalian, karena kalian adalah kaum yang selalu membangkang. Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak datang untuk salat kecuali dengan malas. Dan mereka tidak berinfak kecuali dengan enggan. Maka janganlah kekayaan dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Allah hanya bermaksud menggunakan itu untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia ini, dan agar jiwa mereka keluar dari tubuh dalam keadaan masih mengingkari kebenaran. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka benar-benar bersama kalian, padahal mereka tidak bersama kalian. Bahkan mereka adalah kaum yang dikuasai rasa takut. Jika mereka menemukan tempat berlindung, atau gua-gua, atau tempat apapun untuk bersembunyi, mereka akan berbalik dan bergegas menuju tempat itu. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu mengenai pembagian sedekah. Jika mereka diberi bagian darinya, mereka senang, tetapi jika mereka tidak diberi bagian darinya, seketika itu juga mereka marah. Seandainya saja mereka puas dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberi kami dari karunia-Nya, dan begitu juga Rasul-Nya. Sesungguhnya kepada Allah kami berharap." Sedekah wajib, zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurusnya,
orang-orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk membebaskan budak, untuk orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk musafir yang kehabisan bekal. Ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi dan berkata, "Dia mendengarkan semua orang." Katakanlah, dia mendengarkan untuk kebaikan kalian. Dia percaya kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin. Dan dia adalah rahmat bagi orang-orang di antara kalian yang beriman. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah demi Allah kepada kalian untuk menyenangkan kalian. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka senangkan jika mereka benar-benar beriman. Tidakkah mereka menyadari bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka baginya neraka jahanam kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik takut jika suatu surah diturunkan tentang mereka, yang memberitahukan kepada mereka apa yang ada di dalam hati mereka. Katakanlah, teruslah mengejek. Allah akan menampakkan apa yang kalian takuti. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, mereka pasti akan berkata, kami hanya bercakap-cakap dan bercanda. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kalian mengejek? Janganlah kalian mencari-cari alasan, kalian telah jatuh ke dalam kekafiran setelah beriman. Jika kami mengampuni sebagian dari kalian, kami akan menghukum sebagian yang lain, karena mereka bersalah. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sama saja. Mereka menganjurkan kemungkaran dan melarang kebaikan, dan mereka kikir. Mereka melupakan Allah, maka Dia membiarkan mereka dalam kesesatan. Sesungguhnya, orang-orang munafik adalah orang-orang yang durhaka. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir neraka jahanam untuk mereka tinggali. Itu cukup bagi mereka. Allah telah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Seperti orang-orang sebelum kalian, kalian lebih kuat dalam kekuasaan dan lebih kaya dalam harta dan anak-anak. Dan kalian menikmati bagian kalian. Maka kalian mengambil bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengambil bagian mereka. Dan kalian tenggelam dalam pembicaraan sia-sia sebagaimana mereka tenggelam. Mereka itulah orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Apakah belum sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka? Kaum Nuh dan Ad dan Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan kota-kota yang dibalikkan. Para rasul mereka datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas. Allah tidak menzalimi mereka, melainkan merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah sekutu satu sama lain. Mereka menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang indah, di surga-surga kenikmatan yang abadi. Dan keridaan Allah lebih besar lagi. Itulah kemenangan yang agung. Wahai Nabi, berjuanglah dengan gigih melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah tegas terhadap mereka.
tempat tinggal mereka adalah neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang munafik bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengucapkannya, padahal mereka memang mengucapkan perkataan kekafiran dan menjadi kafir setelah keislaman mereka, dan mereka merencanakan apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka hanya membenci bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memperkaya mereka dari karunia-Nya. Maka jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Tetapi jika mereka berpaling, Allah akan menghukum mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan di bumi mereka tidak akan memiliki pelindung dan penolong. Di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, jika Dia memberi kami dari karunia-Nya, kami pasti akan bersedekah dan pasti termasuk orang-orang yang saleh. Tetapi ketika Dia memberi mereka dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling menolak. Maka Dia menanamkan kemunafikan di dalam hati mereka sampai hari mereka bertemu dengannya, karena mereka melanggar janji yang telah mereka buat kepada Allah, dan karena mereka biasa berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui pikiran-pikiran tersembunyi mereka dan pembicaraan rahasia mereka, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib? Orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mengejek orang-orang yang tidak memiliki apapun untuk diberikan kecuali hasil jerih payah mereka, Allah akan membalas ejekan mereka kepada mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Mintalah ampunan untuk mereka, atau janganlah meminta ampunan untuk mereka. Meskipun kamu meminta ampunan untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka, karena mereka telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang terus-menerus membangkang. Orang-orang yang tinggal di belakang merasa senang tinggal di belakang setelah Rasulullah. Dan mereka tidak suka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat di tengah panas terik." Katakanlah, api neraka jauh lebih panas. Sekiranya mereka mengerti, maka biarlah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Jika Allah mengembalikanmu kepada sekelompok dari mereka dan mereka meminta izin kepadamu untuk ikut berperang, maka katakanlah, "Kamu tidak akan pernah ikut berperang bersamaku, dan kamu tidak akan pernah memerangi musuh bersamaku. Kamu telah senang tinggal di belakang pada kali pertama, maka tinggallah bersama orang-orang yang tinggal di belakang. Dan janganlah sekali-kali kamu mensalatkan salah seorang dari mereka yang meninggal, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan durhaka. Dan janganlah kekayaan dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hanya bermaksud menyiksa mereka melalui hal-hal itu di kehidupan dunia ini, dan agar jiwa mereka keluar dalam keadaan kafir. Dan ketika suatu surah diturunkan yang mengatakan, "Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya," orang-orang yang berkecukupan di antara mereka meminta izin kepadamu dan berkata, "Biarkan kami bersama orang-orang yang tinggal di belakang." Mereka puas berada di antara orang-orang yang tertinggal, dan hati mereka telah dikunci sehingga mereka tidak mengerti. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Bagi mereka segala kebaikan, dan merekalah orang-orang yang akan beruntung.
Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan sebagian orang-orang Arab Badui datang dengan alasan meminta izin untuk tidak ikut. Sementara yang lain duduk di belakang setelah berbohong kepada Allah dan Rasul-Nya. Azab yang pedih akan menimpa orang-orang di antara mereka yang kafir. Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, tidak pula atas orang-orang yang sakit, dan tidak pula atas orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dibelanjakan selama mereka tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak pula ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu agar kamu memberi mereka kendaraan dan kamu berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu untuk mengangkut kalian." Lalu mereka pergi dengan mata berlinang air mata karena sedih tidak menemukan sesuatu untuk dibelanjakan. Dosa hanya ada pada orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka berkecukupan. Mereka puas berada bersama orang-orang yang tertinggal, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui. Mereka akan memberikan alasan kepadamu ketika kamu kembali kepada mereka. Katakanlah, janganlah kalian membuat alasan, kami tidak akan mempercayai kalian. Allah telah memberitahu kami tentang kalian. Allah akan melihat perbuatan kalian, dan begitu pula Rasul-Nya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata, dan Dia akan memberitahu kalian apa yang telah kalian lakukan. Mereka akan bersumpah demi Allah kepadamu ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Mereka adalah noda, dan tempat tinggal mereka adalah neraka, sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka bersumpah kepadamu, agar kamu senang kepada mereka. Tetapi meskipun kamu senang kepada mereka, Allah tidak senang kepada orang-orang yang dengan sengaja menyimpang. Orang-orang Arab Badui adalah yang paling kuat dalam kekafiran dan kemunafikan, dan paling mungkin tidak mengetahui batasan-batasan yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui, ada orang-orang yang menganggap apa yang mereka belanjakan sebagai kerugian, dan mereka menunggu dan mengawasi agar kemalangan menimpa kamu. Atas merekalah giliran keburukan, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui, ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka menganggap apa yang mereka belanjakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai cara untuk mendapatkan doa Rasul. Sesungguhnya, itu adalah sarana kedekatan bagi mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama, dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan di antara orang-orang Arab Badui di sekitarmu, ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah pun ada. Mereka berkeras dalam kemunafikan. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Kami akan menyiksa mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan perbuatan baik
dengan perbuatan buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang? Dan katakanlah, berbuatlah sesuka hatimu, karena Allah akan melihat perbuatanmu, dan begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan hukuman mereka sampai keputusan Allah, apakah Dia akan menyiksa mereka atau menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk memperkuat kekafiran, untuk memecah belah orang-orang mukmin, dan sebagai tempat pengintaian bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sebelumnya. Mereka pasti akan bersumpah, kami hanya bermaksud yang terbaik. Tetapi Allah bersaksi bahwa mereka adalah pendusta. Janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah sejak hari pertama adalah lebih pantas kamu salat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah sejak hari pertama adalah lebih pantas kamu salat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas kesadaran akan Allah dan keridhaannya lebih baik, ataukah orang yang membangun bangunannya di tepi tebing yang runtuh, sehingga bangunannya runtuh bersamanya ke dalam api neraka? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan yang mereka bangun tidak akan berhenti menjadi sumber keraguan di hati mereka, sampai hati mereka hancur berkeping-keping. Dan Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Bijaksana. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan imbalan surga. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh dan dibunuh. Janji yang benar yang mengikatnya dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih setia kepada janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan perjanjian yang telah kamu buat, karena itulah kemenangan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah, yang beribadah, yang memuji, yang berjuang di jalannya, yang rukuh, yang sujud, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan yang menjaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, meskipun mereka adalah kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Permintaan maaf Abraham untuk ayahnya hanyalah karena janji yang telah dia buat kepadanya. Kemudian, ketika menjadi jelas baginya bahwa ayahnya adalah musuh Allah, dia melepaskan diri darinya. Abraham berhati lembut dan sabar,
Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka, sampai Dia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka hindari. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi kehidupan dan mematikan, dan kamu tidak mempunyai pelindung atau penolong selain Allah. Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang menolong yang mengikutinya pada saat kesulitan setelah hati sebagian dari mereka hampir berpaling. Kemudian Dia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang kepada mereka. Dan juga kepada 3 orang yang tertinggal, sampai bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka, dan jiwa mereka sendiri terasa sempit bagi mereka, dan mereka menyadari bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepadanya. Kemudian Dia menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama-samalah dengan orang-orang yang benar. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui di sekitar mereka untuk tinggal di belakang Rasulullah, dan tidak pula mereka lebih mengutamakan diri mereka sendiri daripada beliau. Karena mereka tidak akan menderita kehausan, kelelahan, atau kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula mengambil langkah yang membuat marah orang-orang kafir, dan tidak pula menerima bahaya apapun dari musuh, kecuali itu dicatat untuk mereka sebagai amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tidak membelanjakan harta sedikit pun, baik kecil maupun besar, dan tidak pula menyeberangi lembah manapun, kecuali itu dicatat untuk mereka, agar Allah membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka lakukan. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang mukmin untuk pergi berperang semuanya. Melainkan, mengapa tidak sebagian dari setiap golongan pergi untuk mendalami agama dan memberi peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada mereka, agar mereka berhati-hati. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang terdekat denganmu, dan biarkan mereka menemukan keteguhan dalam dirimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya. Setiap kali suatu surah diturunkan, sebagian dari mereka berkata, "Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, surah itu menambah iman mereka, dan mereka bergembira. Tetapi bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, surah itu menambah kekotoran pada kekotoran mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Tidakkah mereka melihat bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun? Namun mereka tidak bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan setiap kali suatu surah diturunkan, mereka saling memandang seolah-olah berkata, "Apakah ada yang memperhatikan kalian?" Kemudian mereka berpaling. Allah telah memalingkan hati mereka, karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Penderitaanmu sangat berat baginya. Dia sangat menginginkan kebaikan bagimu, dan terhadap orang-orang mukmin, dia sangat penyayang dan pengasih. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy yang agung."